Betul. Jadi kita tidak usah berbicara forensik. Sebenarnya dokter secara umum itu kan basicnya adalah trust, Ya, kepercayaan, gitu ya. ya, Dokter bagaimana membangun trust pasiennya. ya, Ketika pasien sudah tidak percaya sama dokter, mau ya, diobatin apa aja, saya kira nggak akan sembuh itu pasiennya, Pak Bambang. ya, 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 Juga begitu. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan trust dengan ya, tentu saja integritas yang ya. tinggi. Nah, trust ini kalau forensik harus dipercayai oleh penyidik sebagai pengguna dan dipercaya oleh masyarakat. Hmm, Gitu. Jadi ini memang sejak di kuliah, sejak di residen sudah kami tanamkan banget itu pada adik-adik residen. Dulu zaman saya juga begitu bahwa dokter forensik harus punya yang namanya imparsial. ya, Imparsial itu dia tidak memihak, hmm, netral gitu. Jadi melihat frame kasus itu ya dari kacamata seorang dokter gitu. ya, Itu sudah ditanamkan sejak dari awal kita menjalani proses pendidikan. Nah, itu sesuatu yang sangat penting karena tadi untuk menjaga trust dari masyarakat. Karena kalau itu tadi Pak Babang bilang kalau sudah nggak percaya, apapun hasilnya nggak akan dipercaya sama ya, masyarakat. Meskipun itu betul apa yang periksa oleh seorang dokter forensik itu, Pak Babang. Jadi ya, memang dasar pendidikan itu kita sudah ditanamkan betul untuk menjadi seorang yang imparsial. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami tertarik pada kasus kematian Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Huta Barat atau yang dikenal sebagai Brigadir J pada 9 Juli 2022 yang lalu. Tapi sampai saat ini masih menjadi perhatian dan pertanyaan di publik. Selain apa yang menjadi penyebab kematiannya, juga mengapa kasus ini terkesan begitu rumit dan begitu lama untuk menyelesaikannya. Para ahli forensik nasional sudah terjun. Ya, mudah-mudahan beberapa pertanyaan segera terjawab dan masalah ini segera bisa diurai. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang dokter ahli forensik, yaitu Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis forensik yang saat ini sekaligus juga menjadi Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Semarang. Apa kabar, Dok? Baik, Pak Bambang. Iya, Bambang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter Sigit ini sebenarnya rumahnya sangat dekat, tapi berbicara melalui Zoom. Nah, inilah teknologi. Eh, karena kita butuh gambar. Ya, Iya, ya. ya. Dok, ini setelah ada apa ya kasus yang fenomenal ya meninggalnya Brigadir J ini seolah-olah dunia keahlian forensik di bidang kedokteran itu menjadi perhatian publik yang sangat besar. Tetapi setelah saya cek-cek gitu ya, saya amati, itu tidak banyak ternyata dokter yang menekuni bidang forensik ini. Saya tidak tahu alasannya, tetapi saya hanya mau bertanya kepada Dokter Sigit, mengapa Dokter Sigit tertarik untuk menjadi spesialis forensik, bahkan sekarang sudah jadi konsultan kalau tidak salah. Silakan, Dok. Iya, Bang, terima kasih. Jadi memang jumlah dokter forensik di Indonesia itu sekitar 250, Bang. Iya,
Nah, dan ini ada sebagian kecil, saya kira nggak banyak, Ya, ada beberapa provinsi itu yang masih belum punya dokter forensik sampai saat ini. iya, Jadi memang ini makhluk langka dan perlu ya, dilestarikan ya. iya, 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 iya. Nah, mungkin itu salah satu juga yang membuat saya tertarik begitu ya masuk di forensik karena jumlahnya sedikit Ya, gitu. Terus kemudian juga menurut saya forensik itu tantangannya luar biasa. ya, Bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang tidak bisa berbicara begitu ya. iya, Kita iya, apa namanya membuat mereka berbicara dalam tanda kutip gitu, iya, untuk membantu iya, pengungkapan suatu kasus dan itu menurut saya sangat menarik begitu. iya, Meskipun terus terang nih Pak Bambang, iya. dulu pertama kali masuk kedokteran, saya itu sudah terbayang-bayang mayat gitu ya, takut gitu ya. Iya, 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 Tapi ternyata sekarang malah apa iya, namanya profesi saya bergelut sebagian besar dengan itu gitu. Meskipun iya, sebenarnya kalau kita berbicara kedokteran forensik itu nggak cuma mayat gitu ya, iya, dan iya, hidup itu juga juga masuk ranah iya, kedokteran forensik. iya, Jadi menurut saya kalau tadi pertanyaannya kenapa tertarik, nah itu tadi iya, apa ya? Bagaimana ini ya apa namanya tantangannya itu iya, iya, membuat sesuatu yang tidak bisa berbicara gitu iya, menjadi kita ungkap untuk iya. bisa berbicara gitu. Saya Bambang Sadiono, saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi, Kepala Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Kami sekarang berada di lokasi wisata Gubuk Payung yang dulu sangat terkenal karena di sini banyak kayu jati alam yang raksasa, yang besar-besar. Bahkan para tokoh Indonesia pernah ke sini, antara lain Pak Harto, Pak ya. Iya Pak Harto, Pak. Pak Harto pernah ke sini. Nah, Pak Sunardi, ketika zaman rame-ramenya sini itu tahun berapa, Pak? Ya kurang lebih tahun 70-an ke atas Pak, 80-an ya. 70-an, 77 saya ingat saya Pak. Ya, katanya pada waktu itu turisnya itu banyak sekali ya. Banyak sekali Pak, 1 bulan full ada tamu Ya. turis Pak. Ya, sayang sekali sekarang jalannya jelek sekali. Iya Ya. betul Pak, betul. Turisnya berkurang, apalagi yang turis luar negeri, turis yang domestik Indonesia aja juga udah jarang, Pak ya. Iya jarang. Itu Pak. mulai kapan, Pak? Berkurang itu? Ya mulai habis Pak, habis tahun 2000-an Pak. Habis tahun 2000-an ya. Jadi sudah mulai berkurang. Padahal sebenarnya ini sangat sangat potensial, Pak ya. Terima kasih Pak Sunardi, Kepala Desa Temengeng. Saya Bambang Sadiono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Iya, ya memang itu tadi tantangannya menarik, tapi kan Betul. buktinya tidak banyak yang berminat. Apakah saya boleh nebak kalau jadi ahli forensik itu praktek dokternya tidak begitu baik gitu kira-kira? Kalau kita berbicara forensik yang secara dulu ya, kita Ya, pengertian sama itu kan forensik itu pasti hubungannya dengan mayat begitu kan. ya, ya, Nah, tapi sebenarnya setelah saya masuk di bidang forensik itu jauh lebih luas dari itu sebenarnya. ya, Oke, mayat tetap kita apa namanya geluti begitu. Terus ya, kemudian ada namanya forensik klinik itu bagaimana kita membantu pengungkapan kasus pada ya, korban-korban hidup. ya, Terus kemudian ada yang namanya paternitas. Paternitas itu silsilah keluarga. Apakah ya, ini benar anaknya dari ya, ya, A, anaknya dari B, ya, itu pakai tes DNA dan lain ya, sebagainya. Terus kemudian ada lagi misal DVI itu disaster victim identification, bagaimana pada korban massal kita bisa ya, tahu identifikasi satu-satu gitu. Terus kemudian sekarang forensik itu ada yang namanya juga medico legal, jadi spesialis ya, forensik dan medico legal, hukum kesehatan. ya, 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 Sekarang tantangannya luar biasa seiring dengan ya, tuntutan
masyarakat, kepada rumah sakit, kepada dokter, itu bagaimana kita bisa menelaah satu kasus, apakah ini benar-benar terjadi malpraktek atau tidak. Nah, ternyata sangat luas, Pak Bambang. Mungkin ini Ya, belum ya, ya. diketahui oleh kita semua gitu. Tapi pertanyaan saya sebenarnya begini, apakah dalam sehari-hari itu juga banyak kasus gitu, artinya yang harus ditangani, harus dikerjakan oleh ahli forensik seperti dokter-dokter yang lain gitu? Kalau untuk jenazah saya kira tidak setiap hari, tapi Iya, kalau begitu. hidup itu hampir setiap hari ada, Pak Bambang. Iya, iya, iya. Jadi kayak penganiayaan, kekerasan Ya, seksual, iya, itu iya, setiap hari pasti ada di rumah sakit iya, itu. iya, Dan itu ya sekarang menjadi main fokus kami gitu. Jadi sudah bergeser, sudah bukan lagi bedah mayat gitu ya, tapi iya. lebih ke arah ke korban-korban hidup. Nah, Dok, sepanjang pengalaman karir Dokter Sigit ini, apakah pernah juga apa ya, menangani kasus-kasus yang begitu rumit ya? Ya, mungkin tidak serumit kasus Brigadir J Dirje. ini, tetapi tetapi mungkin ada yang bisa diceritakan mengenai kasus-kasus yang pernah ditangani. Iya, jadi memang ada beberapa kasus yang masih saya ingat gitu. Uh, Ya, yang kasus yang menarik bagi saya bukan menarik masalah kasusnya, tapi bagaimana saya menjalani pemeriksaan itu. Jadi ada kasus ya, waktu itu di daerah Gerobokan, Pak Bambang. ya, ya. Dia itu ditemukan menghilang selama 4 hari, gitu ya. Hmm. Kemudian dia ternyata ditemukan di dalam jumbleng. Pak Bambang tahu Wah, pasti iya, kan? iya, 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 iya. Di, Titik yang di desa itu kan masih dalam bentuk legoan gitu, 2 meter. iya, iya, Nah, itu dalam situ gitu. iya. Kemudian dia 4 hari ternyata. Jadi ketika diangkat baunya Iya, campur-campur ya. itu yang pengalaman yang menurut saya nggak bisa saya lupakan, karena meskipun saya sudah jadi dokter forensik itu baunya itu luar biasa. Dia empat Iya, hari membusuk, kemudian ditemukan di dalam jumbleng. iya, iya. Itu saya Iya, ingat banget, pulang dari Purwodadi, di perjalanan itu Purwodadi Semarang itu iya. semobil tuh baunya nggak hilang-hilang. Iya, Nah, terus kemudian bagi saya dokter forensik itu kasus yang paling sulit, terutama kasus ini Pak Bumang, iya. kekerasan seksual. Hmm, Nah, jadi pembuktian bagaimana korban ini mengalami perkosaan misal. iya, Nah, itu memang pembuktiannya luar biasa sulit bagi iya, kami. Nah, itu juga ada satu kasus yang sangat menarik. Ada seorang bapak, itu bapak tiri ya, iya, iya, itu ditubui anak tirinya iya. sejak umur 13 tahun Oh, sampai anak tirinya itu berani melapor itu di umur 19 tahun. Jadi sudah 6 tahun. iya, Nah, yang mengherankan itu ibunya si anak ini itu malah cenderung untuk membela si bapak tirinya ini gitu iya, dan iya, sebagainya. Nah, itu saat saya periksa, saya anamnesis, itu pembuktiannya luar biasa sulit, sampai saya dipanggil ke sidang pengadilan dan lain sebagainya. Pokoknya sulit sekali. Tapi iya. ternyata akhirnya pengadilan itu memutuskan bapaknya ini bersalah, Hmm, dianggap terbukti melakukan iya, kekerasan seksual. Nah, itu kasusnya luar biasa menarik dan sulit, tapi endingnya itu forensik ini bisa memberikan satu masukan bagi hakim iya, untuk meyakinkan hakim bahwa memang setelah terjadi kasus kekerasan seksual itu rasanya luar biasa, dan itu tidak bisa dihargai dengan hmm. uang gitu. Korban Iya, ini dari iya, 13 sampai 19 tahun ini iya, mengalami kekerasan. iya, Itu yang menarik, itu yang sampai iya. sekarang saya ingat itu, Bang. Hidup lebih asik pakai Leven. Semua ada di Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Iya, jadi apa idealismenya luar biasa ini para ahli forensik ini. Karena juga Ya, banyak pembuktian itu yang bergantung kepada nah, forensik. kesaksian, ya kesaksian Iya, forensik. betul, Nah, betul. yang ingin saya tanyakan itu seberapa apa ya, seberapa mengikat, seberapa kuat integritas para dokter forensik ini, atau sejak awal itu sudah ditanamkan apa ya, semangat, karena kalau orang meragukan kesaksian dokter forensik ini kan apa ya, hukum kan nggak punya kepastian gitu. Gimana Betul. tuh?
Betul. Jadi kita tidak usah berbicara forensik. Sebenarnya dokter secara umum itu kan basicnya adalah trust, Ya, kepercayaan, gitu ya. Dokter bagaimana membangun trust pasiennya. ya, Ketika pasien sudah tidak percaya sama dokter, mau ya, diobatin apa aja, saya kira nggak akan sembuh itu pasiennya, Pak Bambang. ya, 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 Juga begitu. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan trust dengan ya, tentu saja integritas yang ya, tinggi. Nah, trust ini kalau forensik harus dipercayai oleh penyidik sebagai pengguna dan dipercaya oleh masyarakat. Gitu. Jadi ini memang sejak di kuliah, sejak di residen sudah kami tanamkan banget itu pada adik-adik residen. Dulu zaman saya juga begitu, bahwa dokter forensik harus punya yang namanya imparsial. Imparsial itu dia tidak memihak, netral gitu. Jadi melihat frame kasus itu ya dari kacamata seorang dokter. ya, Gitu. Itu sudah ditanamkan sejak dari awal kita menjalani proses pendidikan. Nah, itu sesuatu yang sangat penting karena tadi untuk menjaga trust dari masyarakat. Karena kalau itu tadi Pak Bambang bilang kalau sudah nggak percaya, apapun hasilnya nggak akan dipercaya sama ya, masyarakat. Meskipun itu betul apa yang periksa oleh seorang dokter forensik itu, Pak Bambang. Jadi ya, memang dasar pendidikan itu kita sudah ditanamkan betul untuk menjadi seorang yang imparsial. ya. Dok, itu di dalam kasus-kasus pidana itu kan ada orang-orang yang berkepentingan, apalagi kalau hasil visum dokter forensik ini jelas akan merugikan yang bersangkutan. Nah, apakah sering atau paling tidak bisa terjadi di dalam pemeriksaan forensik itu ada tekanan-tekanan ya, entah dari pihak manapun yang merasa dirugikan atau bahkan ada juga yang mencoba mengintimidasi dan sebagainya gitu. Iya, saya pernah dengan teman saya itu ketika meriksa tadi paternitas ya, keayaan itu, saya pernah ditawari uang sekian ratus juta untuk mengganti dari yang negatif jadi positif. Cuman menambahkan satu garis kan negatif jadi positif gitu. Iya. 100 juta. Jadi memang integritas dokter forensik itu harus kuat banget. Dan kalau kita berbicara rayuan, berbicara tekanan itu pasti ada gitu ya. Tapi bagaimana kita menyikapi? Saya yakin semua dokter forensik kita di Indonesia ini integritasnya masih inilah. Jadi itu pengalaman pribadi saya itu yang sekian ratus juta itu. Jadi ya itu bukan isapan jempol, memang ada. Kalau itu kan tawaran-tawaran yang menyenangkan, pilihannya ditolak atau diterima. Tapi kalau tawaran-tawaran yang menyulitkan gitu. Ya, kalau pengalaman pribadi saya belum pernah sih, karena ketika terjadi seperti itu penyidik ini pasti akan melindungi dokternya. Pasti. Nah, cuman di Jakarta pernah terjadi ketika dokter itu melakukan pemeriksaan otopsi gitu ya, itu didatangi oleh preman-preman. Nah, itu yang biasanya kalau kondisi seperti itu dokter forensik akan bekerja sama dengan penyidik untuk membantu pengamanan dari proses otopsi ini gitu. Iya. Nah, itu pernah terjadi di RSCM. Iya. Itu sudah lama tapi beberapa tahun yang lalu. Di Semarang alhamdulillah situasinya sangat kondusif. Tapi belum ada sih. Semoga nggak ada, Pak Bambang. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya. Betul nggih? Saya kira mari kita coba.
ini yang menarik kan setelah otopsi ulang Ya. jenazah Brigadir J di Jambi itu kan kemudian ada jaringan yang dibawa ke Jakarta untuk Ya. diteliti kembali dan ketua timnya itu menyatakan bahwa maksimal itu dibutuhkan waktu sampai 2 bulan. Ya. Nah, kan ada kekhawatiran apakah mungkin nggak itu terjadi tekanan-tekanan gitu. Dan pertanyaan lain, apakah lazim bahwa itu diperlukan waktu selama itu? Iya. Jadi memang kalau kita berbicara lama waktu pemeriksaan itu kan tergantung dari banyak hal. Ya. Yang pertama adalah jumlah sampelnya tentu saja. Ya. Semakin banyak jumlah sampelnya, maka pemeriksaan yang dilakukan juga akan membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Yang kedua, masalah kompleksitas sampel. Ya. Jadi sampel yang fresh dengan sampel yang sudah ada pembusukan itu tentu saja juga cara perlakuannya berbeda dan itu butuh waktu. Yang ketiga, membacanya. Membaca sampel yang masih fresh itu akan jauh lebih mudah dibanding sampel yang sudah mengalami pembusukan. Jadi saya kira ketika kasus ini nggak mungkin sampel itu akan dilihat oleh hanya satu dokter saja. Akan ada tim yang melihat. Karena kan kondisinya sulit, sudah ada pembusukan. Jadi mungkin ini yang membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu jadi, hasil pemeriksaan itu jadi, patologi anatomi namanya, itu tentu saja nanti akan dicocokkan hasilnya dengan temuan-temuan otopsi ulang, ditarik satu benang merahnya begitu. Nah, dan ini kalau normal saja, misalnya saya sendiri yang melakukan, itu bisa sampai 1 sampai 2 minggu. Nah, ini kan kasus khusus, bisa saja sampai 2 kali lipatnya, bisa sampai 4 minggu. Saya kira itu sesuatu yang wajar gitu, karena lebih baik kita berhati-hati daripada kita terburu-buru sehingga nanti kesimpulannya salah gitu ya. Kira ini kan maksimal begitu. Jadi kehati-hatian ini yang saya kira lebih diutamakan oleh tim daripada sekedar memburu waktu yang cepat begitu. Ya, Dok. Setelah dokter mengambil kesimpulan, kan kesimpulannya itu diserahkan kepada polisi. Ya, kepada penyidik. Nah, apakah ada pernah punya pengalaman bahwa apa yang disimpulkan dokter itu ternyata beda dengan yang diumumkan oleh penyidik? Enggak pernah seperti itu. Jadi apa yang disimpulkan dokter, visum yang diserahkan kepada penyidik, ya itu yang disampaikan kepada publik. Itu terserah penyidik mau disampaikan atau tidak. Yang jelas tidak bisa seorang penyidik itu menyimpulkan yang lain dari yang disimpulkan oleh dokter forensiknya. Itu nggak bisa, karena nanti ketika di pengadilan forensiknya ditanya, ya dokter forensik akan mengatakan kesimpulan dan hasil pemeriksaan sesuai yang dia temukan. Begitu. Iya. Jadi seandainya kasus itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh dokter yang memeriksa? Misalnya yang diumumkan nggak sama dengan hasil pemeriksaan. Apakah harus protes atau harus nunggu nanti sampai ke pengadilan? Ya, tentu saja bisa saja langsung proses, tapi langsung protes itu bisa saja. Tapi ketika di pengadilan kan semuanya akan terbuka itu. Apakah itu sesuai atau tidak? Berkasnya itu kan masih ada sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara visum, hasil visum itu yang paling penting kan sebenarnya kan pemeriksaannya. Jadi misal ada luka di kepala gitu. Ya itu di visumnya tertulis ada luka di kepala. Ada luka tembak masuk di perut, ya itu harus sesuai gitu. Nah, nanti kesimpulannya itu yang bisa, interpretasi kesimpulan itulah yang bisa beda-beda antara satu dan dokter forensik yang lain, Pak Bambang. Jadi bisa saja ketika saya meriksa kesimpulannya A, tapi ketika yang meriksa dokter B kesimpulannya B. Tapi hasil pemeriksaannya itu harusnya sama. Kesimpulannya kan tergantung dari interpretasi masing-masing. Itu masih dimungkinkan begitu. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti anterin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya.
Ya pakai nanti. Jadi kalau misalnya ini kasus di Brigadir J ini, pemeriksaan pertama dengan pemeriksaan kedua ternyata berbeda, itu apakah yang pertama boleh dianggap salah gitu? Jadi kalau perbedaan itu ada di kesimpulan, saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Nggak masalah. Cuman yang jadi masalah, yang nggak boleh, saya kira harusnya tidak ya. Ya. Ketika ada luka terbuka di perut, pada otopsi pertama, yang kedua juga harus ada. Ya. Luka terbuka di kepala, pada ditemukan otopsi yang kedua, otopsi yang pertama harusnya juga menyebut gitu. Ya. Nah, ini yang harus inline. Ya. Bisa saja sebenarnya di pertama tidak ditemukan, yang kedua ditemukan. Kenapa? Karena kan tadi yang pertama ada satu proses pembusukan. Yang kedua ada yang kedua ini pasti pemeriksaannya jauh lebih teliti dan hati-hati dibandingkan otopsi yang pertama. Ya. Nah, itu juga faktor dokternya ketika semakin teliti itu semakin banyak bisa saja menemukan luka-luka itu. Jadi bukan berarti yang pertama itu berbohong, enggak. Iya. Jelas saya yakin jauh lebih teliti. Yang pertama oleh satu dokter, yang kedua ini 7 dokter. Pasti jauh lebih teliti, Bang. Nah, menurut Dokter Sigit ya, pengalaman selama ini, entah sengaja atau tidak sengaja ada kesalahan yang dilakukan oleh dokter forensik, pernah nggak ada yang dokter kena sanksi karena kasus seperti itu? Sampai saat ini tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah ada. Jadi dokter forensik itu sampai saat ini tidak pernah yang diproses gara-gara berbohong gitu. Iya. Tadi belum pernah. Ya. Jadi berarti integritasnya selama ini teruji gitu ya, Dok? Betul. Nah, saya terakhir, Dok, pertanyaan saya. Bagi para pakar atau para ahli, para dokter spesialis forensik, apa pelajaran dan pengalaman yang bisa diambil dari kasus kematian Brigadir J? Ya, jadi kalau dokter forensik itu tadi sudah saya katakan, yang pertama dia itu kan harus imparsial. Imparsial itu netral, tidak memihak. Nah, ini ada satu ketentuan juga sebenarnya yang kedua, Pak Bambang. Namanya pada saat memeriksa itu namanya look imparsial. Selain imparsial itu dokternya. Tapi yang kedua look imparsial. Jadi harus terlihat imparsial oleh orang luar gitu. Jadi ketika orang luar tidak menganggap imparsial, meskipun dokternya itu imparsial dan integritasnya tinggi, apapun hasilnya kan akan dipertanyakan. Betul ya? Jadi harus terlihat imparsial. Seperti kemarin ini kasusnya polisi. Coba kalau itu otopsinya di RSCM, selesai. Tapi boleh nggak dokter itu mengusulkan, misalnya harus ada saksi, harus ada tempat yang netral, atau ditambah dengan dokter yang menjamin bahwa paling tidak meyakinkan masyarakat bahwa ini pasti akan dilakukan dengan imparsial tadi, gitu, Dok? Iya, kalau kita berbicara dokternya, dokter forensik saya yakin dokter itu akan imparsial, akan benar dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter forensik. Tapi look imparsial ini kan yang melihat adalah orang luar. Nah, ini yang sebenarnya harus kita jaga begitu. Nggak, maksud saya begini, kan dokter ketika memeriksa itu sudah tahu, bagi saya imparsial, tapi jangan-jangan ini tampak oleh orang lain tidak imparsial, dan mengusulkan supaya ini bisa diterima oleh masyarakat. Bagaimana kalau tambah saksi misalnya, atau tambah dokter yang dianggap mewakili kepentingan yang berbeda, atau dibawa ke tempat lain, boleh nggak dokter mengusulkan itu? Sangat bisa. Jadi misalnya ketika saya jadi dokter forensik, ternyata ada korbannya itu yang ada sangkut pautnya dengan saya boleh mundur, jangan saya, karena korban ini atau pelaku ini ada ini dengan saya. Boleh yang lain begitu. Terus kemudian ketika kasusnya tadi polisi, udah deh coba di tempat lain. Jadi untuk yang kedua look imparsial gitu. Kalau masalah integritas, saya kira semua dokter forensik itu punya integritas yang luar biasa. Baik, Dokter Sigit, luar biasa saya kira ini memberi pembelajaran kepada kita semua bahwa semua pihak yang menyadari bahwa
hasil pemeriksaan forensik ini tidak hanya berjanji akan imparsial, tetapi masyarakat juga harus melihat bahwa itu imparsial. Sebenarnya ada jalan-jalan yang bisa diambil untuk menjaga itu. Saya kira menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Sigit ini memberi pencerahan kepada masyarakat dan juga memberi motivasi, inspirasi untuk menangani kasus-kasus yang akan datang. Terima kasih Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis forensik, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Turun. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di destinasi wisata Lokotur di Kota Cepu, Kabupaten Blora. Wisata ini dengan kekhususan pengunjung bisa mencoba naik kereta kuno, baik yang paket sendirian maupun paket bersama-sama. Ya, ada paket yang harganya murah 20.000 tapi minimal untuk 15 orang. Tapi ada juga paket yang bisa sendiri, berapapun penumpangnya, per kilometer 60.000. Bisa lihat lokasi perhutani, terutama yang dulu dipakai tempat-tempat untuk penampungan kayu jati, ya, sekitar 10 menit, 20 menit, dengan pemandangan yang luar biasa dengan background hutan jati. Selamat berkunjung ke Lokotur di Kota Cepu. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa.